هاديا لمن أضللته ولا مشقيا لمن أسعدته ولا مسعدا لمن أشقيته ولا معزا لمن أذللته ولا مذلا لمن أعززته ولا رافعا لمن خفضته ولا خافضا لمن رفعته اللهم اهدنا لما أمرتنا واغفر لنا بما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة وطول لنا إسلامنا وإيماننا ويقيننا وعقيدتنا بما رجيتنا وانصرنا يا الله يا خير الناصرين على أعدائنا وحسادنا الظاهرين ونسألك اللهم بما سألك به نبيك وخليلك سيدنا ومولانا إبراهيم عليه السلام من النور واليقين وبما سألك به نبيك وحبيبك وصفيك ونجيك شفيعنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصر والتوفيق وحقيقة التمكن إنك يا الله يا مولانا يا خالقنا ويا رازقنا حميد مجيد ذو الجلال والإكرام اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم
يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بعزته وبنعمته تتم الصالحات. Semoga apa yang telah kita baca dan yang sudah disampaikan oleh para ulama yang sumbernya dari baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya diterima, dikabul dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi wasilah adanya kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam inayah Allah Subhanahu wa taala, dan terasa sekali kita sama-sama dapatkan hidayah pada saat ini dengan adanya kita bisa hadir kalau nggak salah kan lebaran apa? Berarti sekarang tanggal 7 ya. Di hari-hari yang disebut apa? 10 hari di bulan haji ya. Yang mana di sini ada berbeda. Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam ya. Amal saleh yang dilakukan oleh hamba Allah dari mulai tanggal 1 haji sampai tanggal 10 nanti merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mudah-mudahan ini tanggal 7 ya. Insyaallah pahala ngaji kita gara-gara ini hari tanggal 7 didobel oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menyebabkan kita bahagia minad dunya ilal akhirah ya. Begitu. Auhallahu ta'ala ila Musa idza dakhala ayyamul 'ashri min Dzulhijjah qul la ilaha illallah aqdi hajataka. Wahai Musa, kata Allah nih, apabila masuk tanggal 1 bulan haji, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah aqdi hajatak, maka seluruh
hajatmu akan aku kabulkan, kata Allah ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa dijawab, ya Rabb kullu ibadin yaquluha. Qala ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadhihi al-ayyam marrah law wudi'at as-samawat as-sab' wal arduna as-sab' fi kaffatil mizan wa la ilaha illallah fil kaffatil ukhra la taqulat wa rajahat hadhihi al-maqalah alaihinna jami'an. Allahu akbar. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalau saya boleh jujur, semua orang sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, termasuk kita. Per hari berapa kali kita baca la ilaha illallah? Macam-macam pasti ya, ada yang 1000, ada yang 100, ada yang 3, ada yang mengucapkannya sambil melotot ngomel la ilaha illallah. Dari mana aja betul? Ada yang itu. Kata Allah, wahai Musa, walaupun sama-sama la ilaha illallah, itu kan diucapkan selain dari bulan Dzulhijjah. Lain halnya kalau diucapkan di hari-hari Dzulhijjah, maka pahalanya kalau seandainya kamu pasang timbangan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di sebelah, di sebelah, kemudian yang satunya bacaan kamu sekali la ilaha illallah, itu masih berat kalimat la ilaha illallah ya. Paham nggak? Jadi kalau kita ada yang timbangan sebelah kanan atau sebelah kiri 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kemudian di sebelah kirinya atau sebelah kanannya ini pahala dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan bulan Dzulhijjah, maka yakin 7 lapis langit sama 7 lapis bumi kalah berat dengan pahala la ilaha illallah. Saya kepengen la ilaha illallah bukan apa ya, serius ya, paling tidak pakai tasbih gitu. Jadi ibu-ibu bapak boleh afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha, atau boleh afdhalul maqlutuhu. Tapi kalau pakai afdhalul maqlutuhu saya kasih tahu harus diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu maqlutuhu, yang paling afdal kalimat yang aku ucapkan, kata Nabi, wa nabiyyun min qabli, dan yang diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Boleh tiga jenis, 3 pengertian. Afdalul dzikri boleh la ilaha illallah. Kalau banyak jamaah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mau sendiri mau banyak. Yang ketiga, afdalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur alaihi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad
بها يحصل الأمل بها ندخل الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Masih kita dipimpin dari la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan, al-mazkur fi kulli lisan, al-ma'ruf bil ihsan, kulla yawmin huwa lisan. La ilaha illallah al-amanul aman min kamalil iman ila akhirih. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Masih panjang ini, cuman yang mau saya persingkat aja yang kira-kira keburu. Besok tanggal 9, besok tanggal berapa? 8 ya. Ya. Tanggal 8 itu disebutnya Yaumut Tarwiyah. Ya. Wal yaumul tsamin huwal yaumul ladzi yusamma Yaumut Tarwiyah. Hari ke-8 ya, besok hari Senin itu dinamakan hari Tarwiyah. Apa hari Tarwiyah? Hari di mana baginda Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan mimpinya kepada anaknya tercinta yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihi. Ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, wahai anak, ya bunayya inni ara fi manam, sesungguhnya tadi malam aku melihat dalam tidurku. Yang ini yang mimpi udah terangkan ini kan. Apa yang abah mimpiin? Anni al-bahuka, aku diperintah sama Allah suruh bunuh kamu, suruh matiin kamu ya. Disuruh Allah ini, bukan mati sama apa begal apa yang lagi rame ya. Fanzur maka kamu, wahai anakku jantan, bagaimana pendapatmu dengan adanya aku disuruh membunuh kamu? Nabi Ismail menjawab apa? Ya abatif al-ma'tumar, wahai abah, gak usah berkenanya kalau emang itu perintah Allah, laksanakan aja. Saya rela kehilangan nyawa kalau itu untuk keridhaan Allah ya. Luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku tidak akan pernah berontak, tidak akan pernah menolak, tapi akan saya laksanakan kehendak Allah dengan adanya engkau membunuh aku. Itu semuanya semata-mata ngisi kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu terjadinya hari apa? Ya kalau sekarang mungkin Nabi Ibrahim alaihi salam mimpinya malam Senin bukan malam, ngasih tahunya besok. Nah, karena itu menjadi penerangan yang khusus masalah korban, maka jadilah Yaumut Tarwiyah. Tarwiyah itu rawa yurawwi tarwiyatan, memperlihatkan apa yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, perintah Allah kepada putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salam, yang pada akhirnya kita juga disunahkan untuk sama-sama melaksanakan kurban. Masih ingat kemarin hadisnya, yang punya kekayaan pada hari itu 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Yang pada 4 hari itu tidak berkorban. Yang pertama ancaman Nabi apa? Jangan ngedeketin masjid kami.
percuma aja sholat kalau nggak mau berkorban. Satu. Yang keduanya, aku khawatir kalau orang punya kekayaan di tanggal 10, 11, 12, 13 tapi ternyata dia tidak korban, aku ngeri pas matinya nanti bareng sama Ron no bebek Ron Donald bebek ya. Atau satu lagi siapa? Netanyahu yang mudah-mudahan dihancurkan mereka berdua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memusuhi banget Islam itu ya. Kemudian, nah ini ada berita gembira nih. Ya itu dua aja, ingat ya. Mudah-mudahan banyak yang korban besok ya. Jangan sampai di antara tetangga kita ada yang anak kecil nangis nggak kemudian daging kulkas. Ada kan? Aduh nggak kemudian itu cuma kayak lihat di kulkas. Orang nggak pernah naruh suruh lihat kulkas. Ya sudah. Nah, ini ada keterangan lagi. Wah mana tadi? Hari Tarwiyah ya. Man shomahu. Nah ini ada hadis ya. Yang dicatatkan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok para puasa. Man shomahu sapa wong kang puasa ya wong pada hari Tarwiyah u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Allah luar biasa ya. Artinya apa? U'tiya, orang yang berpuasa di hari Tarwiyah akan dianugerahi minal ajri dari pahala ma la ya'lamuhu, saking banyaknya itu pahala nggak ada yang tahu illallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok kami dah nawaitu shauma gadin an yaumit tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Itu sangat dianjurkan atau dihimbau oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah hanya hari itu yang dianjurkan sama Nabi untuk dipuasai? Ada lagi wal yaumut kasih, hari ke-9. Ini juga istimewa. Disebutnya hari Arafah ya. Hari di mana jamaah haji sama-sama berada di padang Arafah untuk melaksanakan wuku ya. Sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa alaihissalam sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ya. Nah sekarang kita duluin dah saudara-saudara kita yang sedang sama-sama wukuf besok di Arafah akan senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah dan jadi hajinya haji mabrur, sa'inya sa'i yang masyhur, sementara dosanya dosa yang maghfur, kemudian segala urusannya merupakan urusan lan kabur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Amin. Hari ke-10. Nah kalau di hari ke-10 ini man qarraba qurbanan fihi fa bi awwali qatratin qatarat min dambihi ghafarallahu lahu dhunubahu
wa dzunuba iyalihi. Kalau tanggal 10 ada yang korban, maka begitu netes darah korban ke tanah, maka seluruh dosa dia dan dosa keluarga dia semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ya. Ini nggak cukup amin. Nggak cukup amin. Tapi harus nggak, saya khawatir amin doang. Besok yang punya lupa, yang punya ya. Yang nggak punya jangan sampai ngutang ya. Jangan sampai jual kontrakan mau korban, jangan ya. Ada keterangan di sini, man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi sadaqatin ba'athahu Allahu ta'ala yawmal qiyamah aminan wa yakunu mizanuhu afqal min jabal Uhud. Allahu Akbar. Kalau ada orang pada Idul Adha ngasih sedekah, at'am ta'aman ngasih makanan, tasaddaq bi sadaqatin ngasih sedekah, maka orang tadi akan dibangkitkan oleh Allah hari kiamat aminan dalam keadaan aman. Yang lain pada kepanasan, yang lain pada sama-sama direndam oleh keringatnya, dia akan sama-sama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakun mizanuhu afqal min jabal Uhud. Dan kalau seandainya ditimbang amal ibadahnya, maka jelas lebih berat daripada gunung Uhud timbangan yang sebelah kanannya ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita udah tahu man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah ya. Orang yang lebih berat ke sebelah kanan, maka dia akan 'isyah radiyah, akan mendapat kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ini bukan hanya berat ke sebelah kanan, lebih berat sebelah kanan daripada Jabal Uhud. Wah, ini perlu. Mau tanya Emeno, segede apa ini Jabal Uhud? Yang bilang gede ini Jabal Uhud. Penasaran ya pada pergi besok ya. Mana tadi wahya wa yakunu mizanuhu afdal min Jabal Uhud. Ya ini maksud nasib yang saya baca. Jadi oleh karena itu insyaallah mudah-mudahan besok kita dikasih kuat sama Allah untuk berpuasa, amin. Dan untuk berkorban, amin. Untuk bersedekah juga, amin ya rabbal alamin. Man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Kita perlu ingat, man amila shalihan, barang siapa orang yang beramal soleh, falinafsihi, maka pahalanya bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Waman asaa, orang yang berbuat kejahatan, fa'alaiha, maka yang akan babak belur bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita terus diinayahi untuk bisa beramal soleh, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى اشرع لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم. لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كل
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم واغفر لنا ما مضى محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأسبل نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك
وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, bagaimana dengan saya mau memenuhi janji saya. Soal apa kemarin hadisnya? Manusia-manusia yang dikategorikan oleh Nabi kelompok bangkrut ya. Atau kalau bahasa Arabnya orang yang disebut muflis, orang yang di hari kiamat dia punya dugaan, dia
merupakan orang yang akan selamat karena datang dengan macam-macam kebaikan. Nggak tahunya kebaikannya habis sebelum dia masuk surga, ya. Makanya kita baca lagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyyin nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa asba'ihi ajma'in amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman semua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata' faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Banyak ya. Kali-kali ini dari sahabat yang biasa disebut Abu Hurairah. Namanya siapa? Itu panggilan apa? Panggilan apa namanya? Panggilan sehari-hari Abu Hurairah. Adapun nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhr. Beliau adalah merupakan sahabat yang terbanyak meriwayatkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai beliau berani mengatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya, itu yang ngomong beliau. Saking aku seringnya, kayaknya Nabi itu mengajarkan seluruh kegiatan yang kita sama-sama kerjakan. Jangan-jangan perkara dagang, jangan-jangan perkara bisnis, jangan-jangan perkara yang lebih besar dari itu. Hatta al-khira'ah, mohon maaf, yang berkaitan dengan kotoran, ya. Yang berkaitan dengan kotoran diajarin sama Nabi. Nabi lain nggak ada, ya. Mohon maaf, ada doa buang air besar? Ada. Sudah dipakai? Alhamdulillah, ya. Nanti kalau nggak makan kan dosanya double. Yang bohong ke Allah, yang bohong ke saya, ya. Ada doa buang air besar? Ada. Suka dipakai? Mungkin sepi sukanya, suka. Takut dia, takut. Tahu juga ngebohongin ustaznya juga kan kebangetan, ya. Doa buang air kecil? Ada. Ada. Doa cebok? Ada. Dipakai? Berubah dari iya sekarang mungkin Allah. Kalau nggak ada yang jawab. Hati-hati. Kadang-kadang celakanya orang alim itu kalau amal ilmi, tahu tapi jangan dipraktekin, tetap aja bohong kan?
Tapi itu zaman dulu, sekarang alhamdulillah merajalela. Ayo, jadi ada Ustaz mana? Apalagi ini, udah, apalagi Abu Hurairah bilang masalah buang air sama Nabi diajarin. Makanya saya menanya, buang air besar ada, ternyata alhamdulillah sudah dipakai. Mudah-mudahan nggak bohong. Kalau bohong dosa nggak? Lagi bangga. Dan saya tanya, ibu kan dulu pernah ngomong apa namanya dipakai kok enggak? Nah, mau bilang apa coba ya? Buang air apa namanya tadi? Cebok kira-kira ada nggak doanya? Ada. Dipakai? Mungkin sepi jawabannya. Masuk kamar mandi ada doanya? Ada. Dipakai? Alhamdulillah. Begitu dong. Jadi girang saya. Kemudian keluar dari kamar mandi ada nggak doanya? Dipakai? Alhamdulillah. Pokoknya girang agak babak belum. Kemudian habis ngambil air wudu ada doanya nggak? Oh luar biasa. Waj'alni minat tawwabina waj'alni mutatahhirina waj'alni min ibadika shalihin ya Allah. Kayaknya orang kalau udah wudu nggak berdosa lagi deh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku orang yang tobat. Yang kira-kira kalau udah tobat pantas nggak berbuat maksiat lagi. Ini kadang-kadang masih punya wudu udah berbuat maksiat lagi. Subhanallah, habis sholat salaman malah nggak boleh ngomongin tetangga di mana-mana. Ada nggak yang gitu? Alhamdulillah ya. Jadi saya minta bapak ibu-ibu laksanakan apa yang sama-sama telah dipraktekkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu bapak ngomongnya ikut kiai dong, ke kiai yang nggak pernah salah siapa kiai? Kiai Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Yang beliau lakukan itu adalah semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Huwa dia baginda Rasul keseluruhannya adalah wahyu dari Allah. Mohon maaf kalau kata anak yang lagi ngobrol, berak kencingnya sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak akan pernah benar? Ya, adapun kiai-kiai yang jadi murid beliau tergantung. Ya. Apalagi yang sekarang. Dan saya ngomong paling banyak di dosanya ya. Tapi mudah-mudahan karena rajin ngajar, insya Allah dosanya hadiah milih diampuni ya. Oke, sekarang saya mau nerangin salah satu kalimat yang pernah didengar oleh Abu Hurairah ya. Jadi Abu Hurairah ini luar biasa. Ada yang bilang kenapa disebut Abu Hurairah? Matanya kayak kucing ngelihat ikan apa tikus tuh. Jadi kalau Nabi lagi ngomong benar-benar diperhatiin. Lain sama murid sekarang, kadang-kadang dia ngomong dia mau bercanda. Yang lebih kesel lagi dia ngomong dia main gadget. Ada. Ngaku buat nanti terus. Kelihatannya ngaji, padahal main HP. Ada. Mana? Lu mau ngapain main haripan gua? Sama ke jembatan. Oke. Dan saya kepengen Bapak Ibu fokus. Kan sama-sama nanti ini kuping ngomong al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Yang bakal ngomong adalah anggota badan sampai hati kita ngomong. Kenapa kamu tega banget mengatakan apa yang sebenarnya di depan Allah? Apa jawaban anggota kita? Antaqanillah alladzi antaqa kulla syai. Allah telah menggerakkan aku untuk berbina seperti itu. Makanya aku tidak bisa menolak sebab ini perintah Allah. Nah, Abu Hurairah juga begitu.
Setiap baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan satu hadis, maka beliau persis kayak kucing mau nangkap sasarannya, ya. Nah, di antara yang pernah didengar, udah kemarin saya udah separuh ini, bukan nggak enak suara-suara. Saya pengen semuanya masuk, ya. Atau dulu nama muflis, ada yang riwayat manil muflis. A artinya udah tahu kemarin, apa artinya A? Ya. A. Nah, kalau orang Sunda manggil A. Apa E? Jadi E. Kalau di dalam bahasa Arab A itu paling banyak diulang. Alam tara ilal ladzina kafaru alam naj'al lahu 'ainain alam nashrah laka sadrak alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sengaja nih, karena lagi ngelatih suara nih. Ya, mudah-mudahan walaupun sakit ngajar saya bisa diterima. Allah, ya. Atadrun, apa tadrun? Dari daro yadri. Ya, kalau fi'il madhinya daro, kalau fi'il mudhari'nya yadri. Kalau anta tadri, kalau antum tadruna, kalau hiya tadri, kalau hunna tadrina. Nah, gitu ya. Sempurna udah tuh. Atadruna manil muflis. Kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanya sama para sahabat yang hadir di antara itu. Sahabat Nabi itu berapa? Kalau dipuja ini 120.000 orang, sahabat ya. Yang dengar ini, makanya kalau satu hadis wafi riwayatin, kadang-kadang beliau di tempat yang itu redaksinya lain, pindah kemarin redaksinya lain, padahal tujuannya sama. Makanya banyak di dalam hadis wafi riwayatin dan dalam satu riwayat. Yang saya baca aja ada yang atadruna mal muflis yang kita lagi adepin. Ada yang bilang atadruna manil muflis. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, cuma sahabat kan kagak bareng ngedengernya. Paham ya? Mudah-mudahan bareng. Paham insyaallah ya. Prihatin juga sedikit juga paham ya. Jadi atadruna manil muflis ada yang bilang atadruna manil muflis, ya. Ya bedanya kalau mak untuk orang yang tidak bernyawa sekalipun, kalau man untuk yang bernyawa. Jadi begini, kalau bahasa dagangnya atadruna, apa lu pada benar ya? Apa lu semuanya? Apaan si Rasul? Mal muflis yang bagaimana yang bisa dikatakan bangkrut, ya? Atau yang bisa dikatakan bokeh. Tahu tuh bokeh bahasa mana itu, ya? Yang jelas nggak ada kamus bokeh, nggak ada. Kamu maka karena beliau gayanya nanya, para sahabat sama-sama berkata, qalu, berkata mereka, ya. Kalau qala berkata dia, kalau qala dia berkata berdua. Qalu berkata orang banyak, qala berkata dia perempuan, qulna berkata perempuan banyak. Tuh ya, itu namanya ilmu sorof. Yang kebanyakan sekarang bukan sorof tapi saya ngomong. Qalu berkata, termasuk Abu Hurairah menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya. Kalau baginda bertanya tentang al-muflis, fina di dalam apa perkumpulan kita nih,
Jadi kita orang ini adalah kalau seandainya termasuk muflis berarti dia man adalah orang, ya man orang yang tiada dirhama duit lahu bagi dia wala mata dan tidak ada kekayaan. Yang kekayaan kagak ada, duit kagak punya, itu namanya golongan orang bokeh ya Rasul. Emang ya pikirannya dunia aja dari dulu juga ya. Allah bilang wal akhirat in tu'thirul hayatad bal tu'thiruna hayatad dunya. Itu kan bukan sekarang turunnya ya. Ya banyak para sahabat yang tadiannya rajin sholat, gara-gara duit gak jadi sholat. Ya di antaranya itu siapa yang munafik gitu, waktu punya kain satu gantian sama bini ya, lu kenapa gak pernah wiridan? Ya Rasul mohon maaf saya kepengen wiridan. Ya kayak kita ngomongnya kepengen wiridan, tapi kenapa lu? Ya gimana kalau saya wiridan, bini saya kagak ada kain kecuali kain ini. Ya yang nggak suka wiridan mudah-mudahan gitu tuh. Ya, udah punya kainnya satu. Makanya saya buru-buru, padahal saya tahu engkau pernah mengatakan kepada saya bahwa selama orang berada di tempat bekas sholat, selama itu ada malaikat yang beristighfar buat dia. Sayang itu anak bulan. Saya tiap subuh pulang berdua aja. Kadang-kadang nggak ada orang, sepi. Mau nerusin diri, takut ada yang nyolongin saya. Serius ya. Ya Allah, saya kepengen itu punya jamaah doyan pada doyan diri dan ya habis subuh nggak usah lama-lama sampai keluar matahari dah. Ini ada kadang-kadang saya tiap hari ini sampai keluar matahari. Jam berapa lu bangun? Ya kalau jam 6-an. Ya, aku itu bukan ini kan kok. Kayak siapa anak-anak katanya, saya juga sering sholat subuh pakai wudu isya. Nah caranya bagaimana? Ya isyanya kodok. Ya tenang aja. Oke, ya mudah-mudahan kita dikasih inayah sama Allah. Kalau kita berada di tempat sholat, tempat bekas sholat maksudnya, sebelum kita kentut, sebelum kita batal atau mengganggu orang lain yang mau berjamaah, selama itu ada malaikat istighfarin kita. Allahumma ighfir li 'abdika Jamal, Allahumma ighfir li 'abdika Ganda, Allahumma ighfir li 'abdika Ponco. Malaikat bisa ngomong Ponco. Allahumma ighfir li 'abdika Syarifuddin. Ya udahlah satu-satunya. Selama kan saya sering ngomong, kalau sampai sejam malaikat ngedoainnya sejam. Kalau setengah jam ya setengah jam. Kalau cuma 5 menit, kalau langsung kabur, dilepak mau kemana? Waktu lagi kamu udah mau. Ya, yang nunggu dulu nenek-nenek mau ngapain? Ya. Oke, ya. Oleh karena itu, ya walaupun ya tiap waktu, nggak usah lah tiap waktu mah takut ibu bapak keberatan. Yang penting lahor asar maghrib bisa subuh. Ketawa kenapa? Ya sekali-sekali lah. Yang penting kita pernah termasuk orang yang mendapat istighfar dari para malaikat, yang insya Allah istighfarnya para malaikat dijamin dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dosa kita diampuni sama Allah ya. Oke, kita terusin. Begini Bang, kalau bahasa sekarang, innal muflis ya, mana tadi? Al-muflis fina, orang muflis di antara kami ini adalah orang yang la dirham, yang kagak punya apa? Doku, nggak punya doku, ya, nggak punya duit, ya. Wala mata itu barang berharga ya. Duit kagak punya, rumah kagak punya, ada kontrakan juga belum bayar 5 bulan, dan itu kontrakannya bocor.
anak mencret, itu muflis ya Rasulullah. Lewat warung takut. Yang membuat perumpamaan bukan takut sama orangnya, udah kebanyakan tulisan. Ya emang begitu sasarannya dunia. Walal akhir padahal Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Korbanin besok satu kambing insya Allah bakal diganti sama Allah 10 kambing. Nggak ketemu di dunia, di akhirat begitu. Bangun dari kubur udah siap. Kalau sekarang siap Alphard ya dengan supirnya. Dan kita bertanya, mau dibawa kemana saya? Ke tempat yang paling indah adalah al-jannah yang kamu minta setiap waktu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana wa adkhilna jannata darussalam. Artinya adkhilna, masukkan kami ya Allah al-jannata, ke tempat yang dinamakan surga. Darussalam merupakan kampung yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke, ingat aja ini mana tadi? Malah dirham, nggak punya duit. Mata, apa namanya, barang-barang halal nggak punya. Faqala, maka bersabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggak salah sih, cuman kata Nabi maksud gua bukan sekarang. Kalau sekarang mah gua juga perlu harus ini sama duit ya. Diceritain bahwa si Khadijah itu merupakan apa? Kalau sekarang wanita sosialita. Apa itu sosialita? Yang tukang ngabisin bedak. Ya. Orang-orang setengah senti dia masih senti setengah. Ngabisin. Begini ya Bu Hurairah dan kawan-kawan ya, adik-adik ya. Faqala, maka bersabda beliau, bukan itu maksud gua. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Oh, kalau di hari kiamat wallahu a'lam dah. Nah, makanya dengerin. Innal muflis min ummati, supaya pada aku sama tetangga nih. Dengan ngaji berantemnya jalan terus. Udah sekarang bukan udah ngaji ya, saling maaf-maafan, ngaji musuhan. Ada yang begitu. Lebaran bodoh amat. Sebelum lebaran juga gua kemaafin juga. Maka dia garis. Pokoknya batas ini jangan sampai keinjak dia, dan Allah jangan keinjak gua, masing-masing aja. Jangan gua masih hidup, sudah mati, nggak usah. Ya Allah, sampai ngacur ke situ. Ada nggak yang itu? Ada, nggak bisa ngomong saya kalau nggak ada. Awas, hati-hati. Woi, hati-hati, tidak muflis, nungguin ya. Al-innal muflisa. Inna, udah. Saya ulang-ulang biar paham. Inna sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya kami. Innahu sesungguhnya dia. Innaka sesungguhnya engkau. Praktek. Innaka Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka. Ya, jika seolah-olah kita bicara kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin. Aja sih ya, bicara laminal berarti lam sumpah. Lain kalau dipanjangin innaka sesungguhnya engkau tiada, salah tuh. Tiada termasuk mursalin, hati-hati. Makanya baca Quran harus pakai tajwid. Ya udahlah, kepanjangan ya. Udah setengah menit apa rusak kali. Saya diomelin dokter. Inna muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bokeh atau yang bangkrut daripada umatku bukan orang yang nggak punya duit, bukan orang yang nggak punya onta, bukan nggak
punya rumah, bukan nggak punya kekayaan. Tapi ya'ti yaumul qiyamah, datang dia di hari kiamat, ya, datang dia di hari kiamat. Siapa? Termasuk kita akan sama-sama menemukan kiamat, ya. Sebab kiamat itu hari. Jangan sampai di antara kita suka nanya kayak malam Lailatul Qadar. Kita kira-kira ngelewatin Lailatul Qadar. Ya ngelewatin, mau kemana ngumpetnya, ya. Yaumul qiyamah begitu juga akan sama-sama kita saksikan hari kiamat, yang mana termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Yang kelima, ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Tapi yang jelas suara saya jelas bisa dibangun. Yakti datang, ya, nanti yakti datang. Yang udah bikin namanya yakti, udah ganti dari yakti, takti. Kalau perempuan kan tak, ya. Saya pernah ngajar anak-anak santri. Kalau lu mau ngebedain fi'il mudhari buat perempuan, yang ada titiknya. Malu kan ada titiknya. Berapa? 2. Itu tanda bahwa itu adalah perempuan. Tapi jangan dititikin, ya. Yakti datang. Itu anak hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita akan menghadap Allah kita, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan ridho Allah kepada kita, ya. Yang suka dibaca itu mereka kalau lagi selamatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, ya. Radiyah redho, mardiyah diredoi, ya. Bentar. Kamu ridho, saya juga ridho, itu radiyah mardiyah. Ada orang yang kadang-kadang ridho tapi nggak diridhoi. Aku ridho banget sama kekasih itu, tapi dia tidak dapat ridho kekasihnya. Kenapa begitu ridhonya dengan kekasih? Apa yang aku inginkan ternyata dikabulkan. Misalnya kekasihnya ridho sama dia, agak cuma pengen dikasih doang, nggak mau ngasih. Dicubit mau, nggak dicubit nggak mau. Ada mulu, heran, ya. Kalau radiyah dan mardiyah, kita ridho dengan pemberian Allah, tuh artinya tuh, ya. Kita ridho dengan pemberian Allah. Kita pengen hidup kaya, dikasih sama Allah. Kita pengen banyak duit, dikasih sama Allah. Kita pengen punya ilmu, dikasih sama Allah. Apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah, kita kan ridho. Mardiyah, sementara Allah pun meredoi kita. Sebab Allah suruh sholat, suruh korban, suruh sedekah, suruh ibadah, itu namanya radiyah, kan? Ada yang radiyah doang, ada yang mardiyah doang. Ya kita kepengen radiyah dan mardiyah, ya. Yang mardiyah doang apa beda? Seperti orang di dunianya dikasih surga sama Allah, sementara di akhirat dia dapat surga. Berarti kan mardiyah diridhai Allah, tapi dia tidak begitu ridho dengan pemberian Allah, kan begitu, ya. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, hati. Ya, kalau saya ngomong Quran kadang-kadang kan imam tahlil kacau. Ayo ngomongnya apa? Ya, panjangnya kudu 6 harokat itu. Ya ayyatuhan apa? Gunnah, ya. Ayyatuhan
nafsul muto kalkola muto ma'innah yang kutubu jadin kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ada alif tuh habis man berarti kudu tiga harokah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah jadi guru yang benar. Kalau saya memang jadi guru lu mah pasti jadi juara satu di hidup di mana juga. Yang penting yang lain undur semua. Ya, oke. Jadi hari kiamat orang yang bangkrut datang disolatin dengan sholat yang macam-macam, wasiyamin dan puasa macam-macam, wasakatin dan zakat yang bermacam-macam. Wa ya'ti qad syatama hadza cuman sayang itu anak ibadahnya doyan, salatnya doyan, ngajinya doyan, ngezakatnya doyan, sedekahnya doyan, cuman sayang mulutnya apa? Mulutnya kagak bisa dijaga. Mencaci aja, dasar lu miskin, dasar lu monet, dasar lu begal. Hati-hati, jangan diiyain. Kalau ada begoleku itu iya biarin dia mau orang suci. Kita dikata monyet itu aja. Lah, emang lu kayak monyet kan? Ya, jadi satama. Saya kenal ada orang namanya Satama, udah almarhum, Allah diampuni sama Allah. Bentar mau besok jangan siapa namanya Muhammad Satam, jangan. Berarti Muhammad yang doyan ngaji. Ya ada. Ingat ya, ada Ustaz namanya Ustaz Sa'ir. Sa'ir kan neraka, masa Ustaz neraka. Ya sekali lagi Muhammad Jahannam atau Ahmad Fir'aun. Banyak yang keluar gitu ya. Syata mahala itu anak salat salat, puasa puasa, zakat subhanallah, tapi sayang mulutnya apa namanya? Mulutnya yaitu mencaci aja. Wa qadhafa Allah. Ini apa lagi? Qadhaf. Memfitnah seseorang berzina. Wah, gimana tiap malam keluar mulu, pasti mau ngapain keluar malam kalau bukan begitu. Entar dulu kok, yang namanya nyangka orang zina itu nggak sembarangan, harus ada saksi 4. Jadi hati-hati ya. Ini kalau ngomongin orang kan sedap banget, masya Allah. Rokok sebungkus nggak cukup. Serius ya. Aduh gimana, mau dibilangin tapi marah jangan. Kalau kita berbicara soal zina harus al-yashhad arba'at syuhada apa? Ada 4 orang ngelihat, dan ngelihatnya bukan hanya sekamar. Ngelihat, mohon maaf ya Bu, biar jelas. Ngelihat barang laki-laki masuk ke barang perempuan itu baru bisa dikatakan zina. Menurut semua kayaknya terlibat semua. Hati-hati ini pas dibilangin gua kagak tahu, kagak ngerti, orang ustaz gua nggak pernah ngasih tahu ya, salah lagi aja ustaz. Alhamdulillah. Udah ngeliat barang si perempuan dimasuki barang laki-laki 4 orang baru bisa dikatakan zina. Jelas? Tapi tolong ada dalam proses begitu nggak enak. Saya salah paham. Oke ya. Qadhaf, itu namanya qadhaf. Jadi nyaci maki si ini, kemudian mitnah si ini, wa akala mala hadza, dan dia telah berani makan harta ini. Astagfirullah. Doyan sholat, doyan puasa, doyan haji, doyan ibadah yang lain, tapi ternyata mulutnya kagak berhenti mencaci, kemudian dia sifatnya memfitnah orang, dan doyan akala mala hadza, makan barang harta orang lain. Ibadahnya rajin, cuman
Mekahnya pakai tanah kucingnya. Ya. Tuh melakukan itu. Ya sayang, hak ponakannya dia embat. Ya gimana sih? Nah itu yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil ke masjidnya rajin, cuma senar nggak pernah aman. Itu ya. Itu namanya akal malah ada. HP di kantong masih diimbas. Kalau itu sekarang lagi rame di Tangerang apa di mana? Pocong gak ada HP. Berarti yang suka HP perasaan gimana ya? Kalau sekarang zaman sekarang nggak pakai HP nggak hidup. Saya dikasih sakit masih hidup. Padahal dari semenjak sehat saya dibeliin doang HP. Ya. Tapi kalau mau beliin boleh. Dimanfaatkan sama anak saya dan anak saya alhamdulillah di pesantren boleh pakai HP pas udah prek. Nah, alhamdulillah ya. Kayak sekarang nggak boleh ya. Kemudian mana tadi? Wasafaka damahada wogor. Bukan udah foto apa udah tadi? Belum. Wogor mahada datang dengan puasa macam-macam, dengan sholat macam-macam, dengan ibadah yang tidak terhitung, tapi sayang mulutnya selalu mencaci, kemudian dia kerjaannya memfitnah orang dan doyan makan barang harta orang. Bagi anak yatim juga hati-hati ya, jangan sampai anak yatim hartanya dimakan ya, bahkan si yatim kudu kita bagi. Kemudian rokok bahasa ringan tangan. Jadi nggak boleh salah sedikit sombong, main tempelin aja, main tampar aja. Tapi banyak ulama yang bilang ada yang lebih menyakitkan daripada dipukul. Omongan yang nyakitin. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu dalam ngobrol atau ngomong daripada gua diomongin itu mendingan dikasih mati gua. Sakit hatinya, sakit ya. Sakitnya tuh di sini. Sakit jadi di sini hati-hati ya. Makanya di bulan balik ke Idul Fitri ini. Makanya di Idul Fitri para ulama berusaha untuk saling mendatangi, buat saling memaafkan. Jangan sampai termasuk golongan hamba Allah yang muflis. Ya amin ya rabbal. Semoga Allah subhanahu. Nah sampai situ udah ya, udah terlalu siang. Fayuqtahala min hasanati sebagian entahlah ya. Kok bisa jadi apa bangkrut? Kan sholatnya banyak, ngajinya banyak, ibadahnya banyak. Ya entahlah ya. Entar insya Allah hari Ahad yang akan datang saya masih dalam keadaan panjang umur, sehat, ibu dan bapak juga panjang umur sehat. Ketemu lagi, kita bahas lagi apa yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berkenan menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, menganugerahkan ilmu yang nambah rasa takut kita kepada Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan 'ala al-sabira wa zawjatan salihatan tu'inna fi dunya wa fi akhiratina. Allahumma inna nas'aluka an tahdiyana ila sawa'is sabil wa tarzuqana kamal al-ikhlas wal yaqin bi jahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa nas'aluka at-tuqa wa nas'aluka al-'afwa wa nas'aluka al-'afwa wa nas'aluka al-ghina wa nas'aluka al-maut 'ala al-islam wal iman ila ni'matin wa al-jihan ya sayyidi wal jannah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أهل بيت المصطفى الطهر هم أمل الأرض فالذكري. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وارتفعهم على ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا حمية سيا المتقدم والعفو. dan insyaallah ketemu lagi ahad yang akan datang di sihhatin wa lutfin wa afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjukin kalau nggak nunjukin nggak tahu. Sekarang coba turun dia hati ya. Kalau gaji, ya itu makanan. Kalau mau ada bisa ada di
abangnya silat nggak? Iya. Enggak sambil nyantai. Oh ada biasa sambil malah sambil nyantai sambil beli ya. Jalan, iya. Alhamdulillah. Sambil kuliah. Kalau udah ngajar kan sambil kuliah. Alhamdulillah keburu terus. Yang nggak berantakan. Dia minta pulang nggak? Kamu masih di sini. Terus ya, ngomongin dapat. Ya Allah. Amin amin ya Allah. Waalaikumsalam. Serius ya. Saya ngomong dipahami. Kalau ada sekarang saya ada penawar di bulan 12. Sini Nenek. Sini. Nenek. Anto, mana bapakmu? Dede. Begini ya, Pak. Diam ya. Ini berapa? Iya, aja dicium ya. Kita di mana? Aja dicium ya. Ini anak apa? Cuci. Saya dulu aja. Siapa namanya? Oh, yang anak siapa? Siapa yang ada yang udah. Iya. Ada. Ada berapa? Keselan. Ya, Mas, terus. Pengen sehat. Orang baru kayak orang tamat tapi diperbahagi.
Haji ini buat Dadang kemana Pak? Tempat ngaji jangan bilang sama lagi kebagian amamina amatina akhbarina akhbarina nggak usah diminta kalau soal bisa tanggung jawab ini tanggung jawab ya jadi ini apa kata Waalaikumsalam kemana lah ya oh iya masih gimana sehat kemarin gimana Bangga ada kumpul apa buat 7 hari di pesantren ya? Banyak ya itu korban urusin ya nih aman ya kalau kamu nyari yang lain biar itu biar bayar lagi ambil sedang ini keren sedang ini siapa Yasrinya alhamdulillah minas salihat tijahi abdullah rasulullah Muhammad ngantar saya kelas berapa? Ya udah jangan ngomong itu anak kamu ini kan ketiga itu iya Allah mau kan mau bilang insya Allah majlis ini insya Allah idza qala as-sabiyyu bismillah ghafarallahu liwalidayhi wa limu'allimihi ini mana ini ya siapa ini Satrio ada yang nak bilang Satria baru berapa hari habis subuh iya ada emak kan ingat iya dari mana ini Khadijah dari Pantai Kelang. ini kalau ini belum tahu Ya, jarang ngaji juga, jarang-jarang. ini kampung salah Iya. daripada total nggak ngaji kan bukan kesel kalau mati pengen diaji Iya. waktu itu mau ngaji bisa-bisa ntar yang ngaji dicekekin mau ngapain Kadang-kadang kalau libur diajak anak, kemana? ya maksudnya ke Poris, ke rumah anak, biar ini. Kalau di sini mah nggak usah diajak